Halo resep Uni Ayu, hari ini kita akan membuat pesmol ikan nila. Dan minta tolong sekali ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya, like, tinggalkan komentar di kolom komentar, dan share link ini agar teman-teman yang lain mendapatkan resep terbaru dari Uni Ayu. Nah, untuk bahan yang akan kita gunakan membuat ikan pesmol adalah 8 butir kemiri, dan satu ruas lengkoas yang sudah digeprek, sedikit jahe, ini sedikit saja ya teman-teman, diperkirakan sedikit seperti ini, dan 2 ruas kunyit, 5 siung bawang putih, 8 siung bawang merah. Nah, untuk cabenya di sini saya menggunakan cabai merah yang sudah dipotong rajang sebanyak 50 gram dan 20 gram cabai rawit hijau. Dan ini saya juga ada tomat hijau 4 buah, ini sudah saya potong-potong, dan juga wortel yang sudah saya potong sebanyak 300 gram. Kemudian ikan nilanya 1,5 kilo, dan mentimun yang sudah saya kupas dan saya potong-potong sebanyak 300 gram. Ini ada 2 lembar daun jeruk dan 2 lembar daun salam, dan serai yang sudah digeprek. Untuk ikannya nanti akan kita goreng. Pertama, kita haluskan dulu bumbunya di blender. Ini akan saya haluskan dengan sedikit air, dan di sini saya sembari sudah panaskan wajan dan minyak untuk menggoreng ikan ya teman-teman. Jadi sembari memanaskan minyak, sambil memanaskan minyak kita haluskan bumbu-bumbunya. Nah, ini saya sudah masukkan ikannya, dan ini adalah ikan yang besar yang tidak dipotong-potong, akan saya gunakan untuk foto atau tampilannya nanti. Untuk bumbunya saya haluskan dengan sedikit air seperti ini. Nah, lalu akan saya tambahkan ketumbar sedikit saja ya teman-teman. Ini saya pakai sendok teh, dan ini diperkirakan 1/4 sendok teh ketumbar ini agar bumbunya lebih harum. Ini saya campurkan ke bumbu yang sudah dihaluskan tadi ketumbarnya. Nah, ini dia ikan yang sudah saya goreng yang utuh ini untuk tampilan foto nanti. Dan di sini juga ada ikan yang kecil-kecil untuk hidangan di rumah. Nah, ini saya panaskan wajan ini kosong ya teman-teman, nggak ada minyaknya. Saya panaskan wajan, kemudian baru saya tambahkan minyak untuk menumis sebanyak 2 sendok makan sampai 3 sendok makan. Nah, kita panaskan minyaknya, kemudian baru kita masukkan bumbunya. Minyaknya sudah panas, kita mulai masukkan bumbunya. Bumbunya kita tumis dulu. Jangan lupa untuk diaduk agar matangnya merata. Nah, ini sudah. Dan untuk sisa bumbu yang melekat di blender itu akan saya beri air. Dan di sini total air yang saya gunakan sebanyak 500 ml ya teman-teman. Total air semuanya yang saya gunakan adalah 500 ml. Tapi di sini akan saya masukkan secara bertahap. Nah, ini yang pertama saya masukkan dulu, itu tujuannya untuk membilas blender. Nah, ini masih ada sisa bumbu yang belum halus. Ini akan saya haluskan lagi dengan sedikit air. Jadi total air ya teman-teman, ingat total air yang saya gunakan adalah 500 ml. Jadi ini dia tidak terlalu basah seperti gulai ataupun tidak terlalu kering seperti rendang begitu. Nah, ini dia. Sudah halus semua bumbunya, sudah dipastikan tidak ada lagi bumbu yang masih utuh. Dan selanjutnya akan saya masukkan daun salam dan serai yang sudah digeprek.
Ini untuk daun jeruknya kita buang dulu batangnya ya teman-teman, baru kita masukkan agar aromanya lebih keluar. Kemudian kita masukkan wortelnya. Nah, ini kita aduk terus sampai si wortelnya ini empuk. Nah, baru kita masukkan si cabai merah yang sudah dipotong dan cabai rawit. Jangan lupa untuk terus diaduk. Nanti kalau wortelnya sudah empuk, baru kita masukkan si tomat hijaunya. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk tambahkan garam. Saya pakai 1 sendok teh dulu. Nanti boleh dicicipi rasanya, jika masih kurang boleh tambahkan lagi. Jadi karena ini menurut saya kurang kuning, jadi saya akan tambahkan kunyit bubuk biar warnanya jauh lebih kuning. Jadi sedikit tips ini untuk teman-teman, untuk memilih kunyit yang masih utuh, usahakan induk kunyit atau inti kunyitnya, jangan anak kunyitnya. Karena kalau induk kunyit otomatis warnanya lebih kuning. Dan ini saya juga menggunakan santan instan sebanyak 1 bungkus, tapi ini saya masukkan bertahap. Jadi saya masukkan sesendok demi sesendok dulu, terus diaduk. Nanti masukin lagi sesendok demi sesendok, begitu teman-teman. Opsional ya teman-teman, jika teman-teman sedang menjalankan program diet, teman-teman tidak usah pakai santan, di skip saja. Dan untuk ikannya tidak usah digoreng, bisa teman-teman bakar atau di air fryer. Dan untuk menumisnya ditumis dengan sedikit minyak saja, jangan terlalu banyak. Tapi kalau teman-teman tidak dengan program diet dan ingin rasa yang jauh lebih gurih, boleh ditambahkan santannya. Nah, ini dia. Ini tadi saya sudah cicipi sedikit, menurut saya itu masih kurang garam, jadi saya tambah lagi sedikit lagi. Nah, ini akan saya masukkan bukan sih tomat hijaunya ya teman-teman. Ini saya masukkan tomat hijau dan mentimun. Kenapa tomat hijau dan mentimunnya itu belakangan? Supaya nanti pada saat sudah matang atau saat dihidangkan dia masih terlihat segar, tidak layu gitu teman-teman. Jadi dia masih bagus. Nah, ini seperti ini nih sudah nih teman-teman, sudah bisa dihidangkan. Tapi jika teman-teman ingin terlihat lebih basah sedikit lagi, bisa teman-teman tambah air sedikit lagi. Sedikit saja, mungkin 100 atau 200 ml ya teman-teman, cukup. Nah, ini dia yang sudah saya plating atau hidangkan. Dan sebelum dimakan, jangan lupa untuk diberi perasan jeruk ya teman-teman. Nah, jadi kita peras dulu jeruknya seperti ini biar jauh lebih nikmat. Jadi lebih nikmat ya teman-teman. Dan sekali lagi teman-teman semua jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, like, komen di kolom komentar dan share linknya ya teman-teman. Dan